Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada sore menjelang malam hari ini kita bisa kembali berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam pengajian malam Senin pada Ahad yang keempat di bulan Februari atau di bulan Rajab, bulan Rajab yang kurang lebih sekitar 30 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 pekan yang lalu pada malam Jumat di Cikaso, jadi di Sukamakmur itu ada 4 jamaah yang dibina oleh mertua, jamaah Panagan, kemudian jamaah Ciawi, jamaah Cikaso, jamaah Tipar. Sebetulnya kalau jamaah Cikaso dan Tipar itu masuk ke dalam wilayah Cianjur, tapi dulu dirintis oleh mertua. Nah itu. Jadi malam Jumat pertama di jamaah Panagan Al-Ikhlas, kemudian malam Jumat kedua itu di Ciawi, nah malam Jumat ketiganya itu di Cikaso. Nah pada 2 pekan yang lalu pada malam Jumat itu saya mengisi pengajian. Kemudian karena mungkin cuacanya kondisinya kurang kondusif, ya etang-etang orang ngobrol gitu ya, ngobrol murajaah gitu, udah rubah kiraru segala macam itu kondusif gitu ya. Akhirnya ngobrol, iya mau hitung-hitung murajaah bab akidah, bab iman. Maka saya memulai pembahasan itu dengan mahwal iman, apa itu iman? Ya, saya katakan bahwa iman itu al-imanu fil lughati at-tasdiqu bil qalbi. Iman secara bahasa membenarkan dengan hati. Kemudian wa fil istilahi, dan secara istilah iman itu adalah iqraru bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil a'dha'i. Ya. Yang menarik itu saya bilang begini. Tadi kan dikatakan bahwa iman itu mengikrarkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan segenap anggota badan. Saya tanya kepada jamaah, kapan kira-kira kita mengucapkan ikrar syahadat itu? Ya, setiap hari kan kita ikrar. Habis wudu kita asyhadu an la ilaha illallah. Dalam sholat kita asyhadu an la ilaha illallah. Dalam muadzin asyhadu an la ilaha illallah. Salah seorang jamaah nyeletuk, ya jadi nyeletuk, Ustaz eta mah benten cenah. Eta mah syahadat wudu, eta mah syahadat tahmid, eta mah syahadat dina salat, eta mah syahadat dina adzan. Ya. Jadi asal Islam orang teh can. Orang teh can syahadat di hareupeun imam. Nah, tapi teh ada ngeumpeuh geuleuwas. Nah, jadi Cikaso ini saya sedikit cerita. Jadi dia terlepas. Jadi kalau arti Persis, masjid yang lama juga dibongkar, terus bikin yang baru di depannya, ya bikin yang baru, yang dulunya namanya Masjid Al-Muhajirin, sekarang namanya berubah jadi Masjid Jabal Ula. Dulu ada plang Persis di situ, ada plang jamaah Persis Cikaso. Sekarang nggak ada pelangnya, ada di pinggir sih, nggak dipajang lagi. Jadi
usut punya usut. Jadi salah seorang tokohnya di situ, mantunya itu tidak lagi dalam ikatan Jamiah Persatuan Islam, entah itu masuk ke SI atau mungkin juga organisasi yang lainnya. Jadi organisasinya itu mengklaim bahwa ada ikrar, sahadatnya kudu ikrar gitu. Nah ini mengusik saya untuk kembali kita mengkaji apa sebetulnya ikrar itu. Nah alhamdulillah kurang korek ada buku Ustaz Aceh di sini. Di buku Ustaz Aceh menguak hakikat sahadat, baiat dan jamaah muslimin. Jadi buku salah satu karya Ustaz Aceh itu di sini menguak hakikat sahadat, baiat dan jamaah muslimin. Jadi ini terbitkan sekitar 20 tahun yang lalu. Nanti kalau yang suka ke Garut itu nanti tanyain, kalau misalkan berminat, tanyain apakah masih terbit buku ini. Ini buku ini sekitar 20 tahun lebih, 20 tahun yang lalu terbit ini. Jadi buku ini Ustaz Aceh membahas. Nah, jadi abdi ngatur nuhun ku ayana pangaosan ieu gitu kan. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya pengajian ini, kemudian juga dengan adanya kejadian itu. Jadi membuka kembali cara berpikir kita. Nah, harus gitu kan. Jadi gerakan literasi, jadi kita mencoba mengupas kembali karya ulama kita yang sebetulnya masalah itu nggak beres di urang teh gitu, nggak diberes, nggak dipesek, tinggal orang baik teh kokoreh gitu kan. Ya, kantun orang terasa teh milarian gitu kan, membaca kembali gitu kan. Nah, di buku ini ada 3 bab. Bab pertama mengupas tentang makna syahadat. Yang kedua mengupas makna tentang baiat, dan yang ketiga mengupas tentang makna jamaatul muslimin. Karena dulu juga Persis pernah mengalami dinamika politik. Dulu ketika kepemimpinan Isa Ansori, ketika muktamar di Bangil itu mengalami gonjang-ganjing. Jadi nama Persatuan Islam itu akan dirubah menjadi nama jamiahnya Jamiah Jamaatul Muslimin oleh almarhum Ustadz Isa Ansori. Nah, waktu itu sebagai juga anggota konstituen Partai Masyumi dari Jawa Barat gitu. Jadi hiruk pikuk pada saat itu pernah juga Persis mengalami di muktamar itu ingin mengganti namanya dari Persatuan Islam menjadi Jamaatul Muslimin, bahkan mengarah kepada partai politik gitu. Begitu. Itu pernah mengalami. Maka di buku ini dikupas 3 bab. Bab yang pertama tentang makna syahadat, bab yang kedua mengupas tentang makna baiat, dan yang ketiga tentang jamaah muslimin. Karena nanti di bab yang ketiga, apakah harus nama organisasi itu Jamaatul Muslimin? Ya, jadi karena ada yang menyebutkan tidak sah menggunakan nama Al-Irsyad, Muhammadiyah, SI ataupun Persatuan Islam ataupun Nahdlatul Ulama, tidak sah. Anu sama makanya ngaran Jamaatul Muslimin gitu. Di Citerep juga di Pasir Ibis ada anggota Persis simpatisan yang keluar masuk ke Jamus, Jamaatul Muslimin. Nah, buku ini penting kita kaji kembali. Buku ini penting kita kaji kembali. Kenapa? Karena kita akan berinteraksi dengan apa? Dengan NII KW 09, NII KW 09, kemudian berinteraksi dengan orang-orang Jamaatul Muslimin, berinteraksi juga dengan mungkin salah satu faksi dari Syarikat Islam gitu kan. Yang apalagi nanti ketemu lagi sama orang LDI gitu kan. Nah, LDI lebih parah Pak. Jadi kurang sholat di tempat mana lagi perlu disese, sajadahnya disese, tempatnya dipel gitu kan. Walaupun mereka mengungkapkan kita LDI dengan paradigma baru, tapi buktinya anak saya yang atlet Arung Jeram Kabupaten Bogor itu kan suka latihan di Gunung Putri, latihan dayungnya di Gunung Putri rafting gitu. Itu kan ada masjid LDI, kata anak saya laporan tetap aja LDI begitu gitu kan. Jadi kurang sholat idenya teh disese, dipel gitu. Najis gitu. Tidak najis. Jadi ke orang teh nganggapna naon gitu. Jadi orang teu bisa ngimaman manehna. Jadi mereka berpendapat bahwa henteu layak kita mengimami mereka. Bahkan pepencitan urang ge henteu sah di dalam manehna gitu. Jadi mun kitu urang teh naon gitu kan. Kalau begitu kita ini apa?
sholatnya tidak sah di mobil kita, kemudian sembelihan kita juga mereka anggap tidak sah, mun gitu mah anggap orang teh namun gitu kan, dengan alasan karena kamu belum syahadat begitu, belum syahadat kepada imam gitu. Nah gitu. Baik, yang pertama tentang makna syahadat. Di sini Ustaz Aceh mengungkapkan ada beberapa makna dari syahadat. Syahadat itu dari kata syahida yashhadu. Ya. Dari kata syahida yashhadu ini bentuk masdar, kata dasar dari syahida yashhadu. Secara logawi lafaz syahadat mempunyai beberapa arti, diantaranya makna syahadat yang pertama adalah al-bayanu. Al-bayanu artinya penjelasan. Jadi makna yang pertama dari makna dari kata syahadat itu penjelasan. Oleh karena itu seorang saksi yang memberikan keterangan pada media apapun, misalkan di persidangan, maka disebut bayinah, keterangan. Ya, seorang saksi yang dimintai keterangan disebut al-bayinah, ya, keterangan. Kemudian makna yang kedua dari syahadat itu adalah ar-ru'yatu. Ar-ru'yatu itu artinya melihat, ya. Ar-ru'yatu dari kata ro'a, melihat dengan mata kepala atau dengan mata hati. Misalkan kita membaca dalam Al-Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Maka barang siapa yang menyaksikan melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Bapak mesti kena ikut ya, surat naon? Hilal kiranya Al-Baqarah Pak, sakdap deui ya. Ayat 184 ayat pertama ayat 180 kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayyaman ma'dudat, ayyaman ma'dudat faman kana minkum faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa di antara kamu syahida, menyaksikan melihat hilal, ya, maka hendaklah saum. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan melihat. Jadi makna yang kedua dari kata syahadat adalah ar-ru'yatu. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari kata syahadat itu al-huduru ma'al musyahadati. Al-huduru ma'al musyahadati itu artinya hadir dengan ikut terlibat melaksanakan. Jadi hadir terlibat melaksanakan. Al-huduru, hadir itu dari bahasa Arab ya. Hadir dari al-huduru. Al-huduru ma'al musyahadah, hadir dengan ikut terlibat menyaksikan. Misalkan dalam hadis sebutkan syahidul adha, aku menyaksikan Idul Adha. Artinya menyaksikan dan turut serta melaksanakan, bukan hanya melihat saja. Jadi al-huduru ma'al musyahadah, ada ma'al musyahadahnya. Jadi hadir dan terlibat, yang muncit, yang gitunya, yang nyisitan, yang nyancagan gitu kan, yang ngeresekan, yang ngebagikeun gitu kan. Berarti al-huduru ma'al musyahadah. Jadi makna yang ketiga dari syahadat itu adalah terlibat melaksanakan. Kemudian yang kelima, yang keempat al-hudurul mujarradu, ya, melihat saja atau menyaksikan.
Al-huduru mujarradu ini melihat saja atau menyaksikan. Contoh dalam ayat Al-Qur'an ada ayat yang menegaskan wal yashhad ada bahuma taifatun minal mu'minina, dan hendaklah menyaksikan penyiksaan keduanya, laki-laki perempuan yang berzina, sekelompok orang yang beriman. Jadi hukum Islam itu kan kalau ada yang berbuat zina, ya kalau bujang dan perawan maka dicambuk dengan 100 cambukan, diasingkan selama setahun gitu kan. Di orang kan benar dikawin dan hamil dikawin dan dianggap biasa saja. Dalam Islam orang yang berzina kalau misalkan bujang perawan seperti itu. Kalau yang sudah menikah dirajam, ya dirajam sampai meninggal. Nah, dalam ayat disebutkan wal yashhad ada bahuma taifatun minal mu'minina dalam Quran surat An-Nur, dan hendaklah menyaksikan penyiksaan keduanya, laki-laki dan perempuan yang berzina, sekelompok orang yang beriman. Kemudian makna yang kelima dari kata syahadat adalah qaulun shadirun an ilmin. Jadi makna yang kelima dari kata syahadat adalah qaulun shadirun an ilmin hasala bi musyahadati basyiratin aw basarin. Ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Jadi makna yang kelima qaulun shadirun an ilmin hasala bi musyahadati basyiratin aw basarin. Ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Sebagaimana dalam hadis al-Islamu antashhada alla ilaha illallah. Seperti begini Nabi Ibrahim ketika melihat bintang, oh ini Tuhanku. Bintangnya berpaling, oh bukan. Melihat bulan, ini Tuhanku. Bulan yang berpaling, oh bukan. Melihat matahari, ini Tuhanku. Ternyata ketika matahari berpaling, oh bukan. Sampai pada akhirnya, sampai pada kesimpulan, Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, Allah Subhanahu wa taala. Jadi qaulun shadirun an ilmin hasala bi musyahadati basyiratin aw basarin. Jadi ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Nah, gitu. Ini makna yang kelima. Kemudian makna yang makna yang keenam, maknanya adalah jarin majrul qasam. Ya. Ya, majarin majrul qasami semakna dengan sumpah. Jadi makna asyhadu artinya aku bersumpah, aku bersaksi. Ya. Jari majrul qasam. Jadi sekali lagi syahadat itu ada 6 maknanya. Yang pertama al-bayanu artinya penjelasan. Seorang saksi yang memberikan keterangan di persidangan maka dia disebut al-bayan, ya, syahid kan, syahid ya. Kemudian yang kedua ar-ru'yatu, ru'yatu itu artinya melihat, ya, melihat dengan mata hati atau dengan pikiran atau dengan mata, ya. Seperti tadi paman syahida minkumus syahra falyasum, paman syahida, syahida barang siapa yang menyaksikan melihat hilal maka hendaklah dia saum. Yang ketiga al-huduru ma'al musyahadah, terlibat melaksanakan, terlibat aktif melaksanakan. Yang keempat al-hudurul mujarrad, hanya melihat saja. Yang kelima qaulun shadirun an ilmin hasala bi musyahadati basiratin aw basarin, ya.
ucapan yang lahir atas dasar ilmu dan keyakinan sebagai hasil pemikiran atau penglihatan. Seperti al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keenam jarim majrul qasam, semana dengan sumpah. Asyhadu berarti aku bersumpah. Nah, begitu. Baik, sampai sini bisa dipahami ya Pak ya? Jadi fungsi dua kalimat itu syahadat itu apa? Pada halaman yang kelima. Yang pertama, bacaan doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau doa Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin bagaimana Pak? Ya, bagaimana Pak? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tapi beliau sendiri mengatakan ini dhaif. Nanti bisa dilihat di bukunya Ustaz Aceh, ya di bukunya Ustaz Aceh atau di Risalah Salat Persis, itu memang ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tapi dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi Ibnu Hajar juga mengatakan ini hadisnya dhaif. Jadi kumaha cekapku asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Begitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, begitu. Kemudian yang kedua termasuk lafal adzan tadi asyhadu an la ilaha illallah. Ya begitu. Kemudian yang ketiga termasuk muqaddimah dalam khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh seterusnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian bacaan dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah dan yang lainnya. Begitu. Jadi ada orang yang berpendapat, itu mah cenah beda, itu mah syahadat dalam wudu, cenah. Ikrar mah belum. Berarti Anda belum sah. Yang paling parah tuh mereka menyebutkan kita teh muslimnya muslim kumpul kebo cenahnya. Jadi sanajan sholat, haji, dah itu ikrar mah percuma cenah gitu. Menyaksikan. Menyaksikan. Gitu. Da can disaksikeun cenahnya, can disaksikeun gitu. Kemudian pada bagian C di halaman 5 dan 6 mereka mempunyai alasan, ya. Mereka mempunyai alasan. Ini sudah ya, saya hapus ya. Jadi ada orang yang beralasan, kenapa kita mesti syahadat? Alasannya mereka menggunakan Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya. Alasannya Quran surat 2 ayat 208. Bapak tahu bunyinya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu khulu fisilmi kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Jadi maranehna make dalil ieu. Nah, jadi urang teh kudu asup Islam. Jadi kudu syahadat deui di hadapan imam. Make dalilna Al-Baqarah ayat 208. Padahal jawabannya lamun ditilik-tilik kalayan telak. Ya, lamun ditilik kalayan telak, diijir kupikir difantal ku akal gitu. Coba gerati kali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Ya, gitu. Jadi kata Ustaz Aceh tidak tepat kalau menggunakan ayat ini. Itu kenapa? Tinggalnya atau samemehna baca bisa baca tuh, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhalladzina kafaru. Nah, berarti kan menyuruhnya kepada kita yang sudah muslim. Jadi salah maknaan Pak. Dulu juga waktu saya kelas 3 sanawiyah, saya kan pernah kerekrut sama NI KW 9 itu. Jadi gitu akhirnya teh wa ma sholatu minal baiti muqawatas diatam fadukul adab. Jadi sanajan orang sholat segala macam gitu sah gitu. Jadi lamun cara suka NI teh syahadat can bayar teh sah gitu. Gitu. Nah, sebetulnya kalau ayat ini ditelusuri lebih jauh, ayat ini itu menurut sahabat Ibnu Umar, ya, bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan beberapa orang sahabat Nabi yang berasal dari Yahudi. Jadi diantaranya adalah Abdullah bin Salam, kemudian Sa'labah dan yang lain, ada beberapa orang nih.
Ya, beberapa orang pemuka-pemuka Yahudi, pendeta Yahudi masuk Islam. Suatu saat mereka minta izin sama Nabi, wahai Nabi, biarkan kami di malam hari membaca kitab Taurat. Kan itu juga kalamullah, ya, itu juga wahyu Allah. Biarkan kami pada malam hari membaca kitab Taurat, dan biarkan kami tetap mengagungkan, memuliakan hari Sabtu. Jadi orang Yahudi itu memuliakan, mengagungkan hari Sabtu. Mereka minta izin kepada Nabi, maka turunlah ayat ini terkait dengan Abdullah bin Salam dan juga orang-orang Yahudi yang lainnya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah. Cekap atuh upami tos logat ka Islam, kudu hayang maca deui Taurat, teu kudu hayang deui maca, teu kudu hayang deui mulyakeun Sabtu. Da hari raya kita mah Jumat, Idul Adha, Idul Fitri. Kitab kita Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu sempurna, penyempurna dan sempurna. Begitu. Jadi kalau kita sudah masuk Islam, maka tanggalkanlah itu semua. Dalam konteks kebudayaan, misalkan Anda dari etnis Tionghoa, dari etnis Sunda, Jawa dan sebagainya, kejawen, piceun, Sunda wiwitan, anu pokoknya segala sesuatu yang mengandung unsur kemusyrikan, ya. Saya bukan memusuhi budaya, tapi apa? Setiap kebudayaan yang mengandung unsur kesyirikan, piceun. Misalkan Anda dari etnis Tionghoa, kalau sudah menjadi Muslim, atau saya cekap hari raya Anda itu Idul Adha, Idul Fitri, tekudu ngarayakeun Imlek, gitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah. Cekap hari raya kita itu Idul Adha, Idul Fitri. Tekudu misalkan ada orang muslim toleran, sebenarnya kalau bakirnya dulu mau Imlekan jadi ngilu yang Imlekan, bukan enggak. Di sinilah berlaku lakum dinukum waliyadi, gitu kira-kira. Jadi kalau menggunakan Quran surat Al-Baqarah yang berselawat itu tidak tepat, karena ayat ini ditujukan kepada Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah. Maksudnya apa? Asup Islam itu ulah saparo-paro, gitu kan. Giliran yang enak menyenangkan diterima. Misalkan giliran bab zakat, ieu marada ieu. Kudu ngalorkeun duit, serekeun ka sisi, gitu kan. Kan kafah, al-kafu kedua belah tangan. Jadi masuklah dalam Islam secara menyeluruh, dirauh di pangku sadayana ulah di ieu mah saparo acokot ieu tong. Tong sacokot tapi kedah sadayana di sana, gitu kan. Harus semuanya diambil begitu kira-kira. Itu alasan yang pertama dan jawabannya. Jawabannya tidak tepat, ya. Alasan itu tidak tepat. Jawabannya begitu. Ayat itu sebetulnya ditujukan kepada Muslim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah. Alasan yang kedua, mereka juga berpendapat pada Quran surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat ketiga ayat 64. Ya. Faqul syahadu bi anna muslimun. Maka katakanlah, bersaksilah kamu bahwa kami adalah orang muslim. Quran surat Al-Imran ayat 64. Maksud ayat ini menurut mereka adalah perintah untuk bersaksi bahwa kita adalah seorang muslim, yaitu dengan menyatakan diri secara resmi bahwa kita adalah orang Islam, yang realisasinya tentu saja dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan imam. Ini alasan yang kedua. Tapi ternyata kalau kita telisik lebih jauh, ayat itu bukan begitu. Coba lihat. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Katakanlah ahli kitab, marilah berpegang teguh, berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang sama, yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu sekalian, bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka ahli kita berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran surat Al-Imran ayat 24. Jadi kandungan ayat tersebut adalah ajakan dari Nabi kepada ahli kitab untuk berpegang kepada kalimatin sawa, ketetapan yang sama atau prinsip-prinsip yang semestinya tidak ada perselisihan di antara Islam dan ahli kitab, yaitu bahwa tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah kepada sesuatu apapun atau siapapun.
Kemudian yang ketiga, tidak menjadikan sebagian kita dan sebagian lain sebagai Tuhan. Jadi kalimatin sawain gitu kan. Jadi ayat itu ditujukan kepada ahlul kitab. Karena di zaman Nabi kan ahlul kitab itu orang-orang Yahudi itu wa aksarumul fasikun. Wa aksarumul fasikun, kebanyakan mereka itu fasik. Tahu kebenaran, ya, tahu kebenaran. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu alladzina, orang-orang atainahumul kitaba yang kami berikan kepada mereka Alkitab. Ya'rifunahu, mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab mengetahui Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi kebanyakan mereka kan tidak mau beriman. Nah, makanya ya al-kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqul asyhadu bi anna muslimun. Ketika Nabi mendakwahi mereka, mengajak mereka tidak mau beriman, faqul asyhadu bi anna muslimun. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain, maka Ibrahim Yahudiyan wa Nasraniyan walakin hanifan muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan, bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin hanifan muslimah, akan tetapi muslim yang hanif, muslim yang lurus, begitu. Nah, jadi kalau menggunakan ayat ini tidak tepat juga, karena ayat ini ditujukan kepada ahlul kitab, begitu kira-kira, ya. Jadi kalau menggunakan ayat ini berarti tahsil hasil, menyeru ikrar dua kalimat syahadat kepada mereka yang sudah beriman, gitu. Kemudian alasan yang ketiga dianalogikan dengan nikah. Jadi maksud mereka yang berpendapat mesti ikrar dua kalimat syahadat di depan imam sebagai bukti sah keislamannya, menganalogikan, mengkiaskan dengan proses nikah, di mana dalam nikah ada ijab qabul, pernikahan ijab dari pihak wali, qabul dari laki-laki kan, calon suami, begitu. Jadi kalau misalkan yang namanya pernikahan kan ada wali, ada mempelai pria, kemudian dua orang saksi gitu kan, dua orang saksi gitu ya. Jadi dalam bentuk itu dianalogikan. Kalau tidak begitu tidak sah Islamnya. Jadi perlu ayat saksi kan. Maka kata Ustaz Aceh di sini disebutkan, jika masuk Islam dianalogikan dengan proses pernikahan dalam arti barusan dianggap nikah melalui proses ijab qabul, maka demikian pula dalam hal menjatuhkan talak. Pak, menjatuhkan talak perlu saksi tidak? Ya, perlu saksi tidak? Ya, tidak ada saksi kan bisa jadi jatuh gitu. Makanya kan hati-hati suami kalau marah itu cerai dia bisa kuat. Kemudian itu kan nggak boleh begitu. Ini kan kata-kata yang nggak boleh. Jadi amok sotik cerekeun, amok sotik cerekeun temenan. Geus berkali-kali bisa jadi kan, sanajan Allah menyaksikan gitu kan. Ya kan? Walaupun enggak ada yang menyaksikan bisa jadi itu jatuh itu. Nah, kemudian dalam hal nikah itu kan boleh bermadu. Ya, boleh bermadu ya. Boleh berpoligami kan? Nikah itu boleh berpoligami? Ya. Apakah dalam keyakinan boleh berpoliteisme? Boleh mendua dalam keyakinan kan tidak. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dalam hal nikah yang ijab qabul itulah wali dan calon suami, sedangkan calon istri tidak mengucapkan apa-apa. Calon istri tidak mengucapkan apa-apa. Apakah sah dia sebagai istrinya padahal tidak ikrar apa-apa? Gitu kan? Bagaimana hal keislaman seorang jika dianalogikan dengan nikah? Siapa wali, siapa mempelai laki-laki, dan siapa mempelai perempuan? Bagaimana menerapkan rukun-rukun kiasnya? Mana mankisnya yang dikiaskan atau yang diserupakan? Mana makis alainya yang dikiasi atau yang diserupainya? Dan mana pula ilatnya, persamaan hukumnya dengan bagaimana hukumnya? Dengan penjelasan di atas berarti tidak bisa dianalogikan masuk Islam kepada proses pernikahan karena tidak ada kesamaan di antara keduanya. Jadi tidak bisa disamakan antara asal Islam dengan nikah gitu kan. Kemudian alasan yang keempat, ini alasannya katanya untuk memasuki sekolah baik SMP atau SMU tentu harus diawali dengan pendaftaran dan setelah diterima baru ikut belajar sebagai seorang yang sah. Tidak bisa langsung masuk kelas kemudian ikut belajar.
Demikian pula dengan masuk Islam tentu saja harus diawali dengan proses ikrar 2 kalimat syahadat yang resmi di hadapan imam. Bila tidak mulai proses ini dan langsung saja melakukan salat atau saum, maka hal ini seperti halnya orang yang langsung untuk belajar tanpa mendaftar terlebih dahulu. Dengan demikian keislaman belum dianggap sah. Jadi sarwakan si kasus sekolah apa ini? Udah kan udah ayah. Benar Pak, dulu waktu saya direkrut TNI itu ujung-ujungnya teh sok dari atas sawarga gitu kan. Ujung-ujungnya tuh kita Pak, kudu daftar gitu bayar gitu. Namanya 10.000. Enggak apa-apa sih nanya, enggak apa-apa. 10.000. Nah, jawabannya kalau sudah cek, alasan tersebut di atas yaitu menganalogikan masuk Islam dengan pendaftaran Rasulullah adalah alasan yang terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat pakai logika gitu teh. Ngukur agama tuh logika, itu pakai dalil syara gitu kan. Ya. Jadi menganalogikan masuk nikah, menganalogikan masuk Islam sehingga sekolah gitu kan. Untuk pakai dalil gitu kan, pakai dalil. Bahkan mereka itu pengalaman saya di itu kan maranehna teh ngartikeun Quran teh sakarep maranehna, sakarep pikiran maranehna gitu kan. Padahal man qala fil Quran al-ra'ihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Quran atas dasar pikirannya, logikanya, maka disiapkan baginya tempat duduk di neraka. Jadi ngomongkeun Quran mah ulah sakumaha karep urang, tapi kudu bagaimana tafsir Rasulullahnya. Menurut Rasulullah apa pengertiannya? Kemudian menurut para sahabat apa maknanya? Kenapa? Karena Rasulullah yang paling tahu, karena para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Itu sakumaha karep ingsun gitu kan. Teu sakumaha karep urang henteu, tapi kedah dumasa karena keterangan-keterangan hadis dan lain sebagainya gitu. Kemudian alasan kelima mereka ya yang mengharuskan wajib ikrar itu salat, saum dan haji atau ada ketentuannya. Bagaimana cara pelaksanaannya, bacaannya, waktunya atau ketentuan-ketentuan yang lainnya. Demikian pula syahadat yang merupakan salah satu rukun Islam, bahwa rukun Islam yang pertama masa tidak ada ketentuannya dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Tinggal dijawab deh, eta dasarnya naon gitu kan. Kudu make prak-prakan gitu kan. Ya, makanya kan dalam ibadah itu al-aslu fil ibadah haramun au butlan hatta yakun dalil ma'alif. Asal dalam urusan ibadah itu kan batal atau haram atau tawakuf, kita berdiam sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ayat itu dalilnya gitu kan. Misalkan ada rame-rame adan ini, rame-rame adan gitu kan. Ada orang yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Ayat itu dalilna anu kudu maca ayat eta. Nya saya can ada gitu ya. Upami ayat dalilna mangga laksanakeun teh aya bid'ah ngaranna. Atawa auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar. Ayat itu dalilna anu kudu maca ta'awudz jeung bismillah gitu. Kalau ada laksanakan, kalau nggak ada bid'ah itu. Ya bid'ah. Atau misalkan sebelum maghrib gitu kan. Sebelum maghrib ayat sholawatan gitu. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Pak, eta teh ngaranna kultus of individu berlebihan. Coba kan. Anta samsun, anta badrun, engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Memuji Nabi. Kata Nabi, janganlah menyanjungku secara berlebihan seperti orang Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. Kalau memang benar cinta kepada Nabi, baca sholawat dengan benar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Laksanakan sunnahnya, masuk masjid, tahiyatul masjid. Itu kan sunnah Nabi. Ieu mah jam 4 geus ganeng. Tarhiman ngaganengan tahajud. Tahajud teh maneh 23 rakaat. Henteu 11 rakaat henteu, witir henteu. Naon atuh teh? Ngaganengan tahajud, tapi sok teu da. Geus urang teh udang kagodangan, nang 3 rakaat witir, kaganengan pun kitu. Jadi sok kada keheul gitu. Eta mungkin. Lain artinya saya ngabela siapun lah ya. Jadi istilahnya lamun aya dalilna laksanakeun gitu
kan. Kalau nggak dalilnya begitu. Termasuk juga membaca syahadat. Apakah mesti seseorang itu berikrar 2 kalimat syahadat di hadapan imam? Dianalogikan dengan saum atau haji, masa nggak ada tata caranya? Iya, dalilnya apa? Berarti ngarek-ngarek tata cara, bid'ah ngarana. Jadi jawabannya bid'ah itu, Anda itu bid'ah itu jadi guru syahadat itu kan. Syahadat yang ada. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya kalau kita sudah dilahirkan sebagai seorang muslim, coba lihat dalam Quran surat Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat 172. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhrin dzurriyyatahum alastu bi rabbikum. Allah kan pada kita di alam rahim itu bertanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Bala syahidna. Kita menjawab bala syahidna. Kan tenang. Of course, kan? Jadi bukan yes saja, of course. Tentu saja, bala syahidna kan tenan atau Gusti. Ya, masa enggak gitu. Pokoknya kan tenan, bala syahidna. Satu itu dalilnya. Yang kedua, hadis menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitratin fa abawahu yuhawidani aw yunashirani aw yumajjisinihi. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Ya, bapaknya lah yang meyahudikan, menasranikan atau memajusikan. Jadi kalau kita lahir dalam keadaan muslim, ke muslim kumaha coba? Timimiti bade nikahna, timimiti ngadamalna, urang teh maca doa bismillahirrahmanirrahim jalina syaiton, jalina syaiton marujak tanah. Lahir borojo didoakeun ku urang, 7 poe dicukuran di akikahan lamun aya rezekina. Dibere ngaran muslim, Ahmad, Muhammad. Kira aku yang muslim, ya Pak? Ya. Tuh kira aku bukan muslim, ini kasih nama juga nama yang muslim. Jadi kalau mengejar itu bapaknya syahadat ke saha, terus bapaknya syahadat ke mana deh? Kan liar kira kan kalau mengejar begitu. Karena syahadat itu urusan hati kita dengan Allah gitu. Kalau kita sudah dilahirkan dalam keadaan muslim, ngaran muslim, diakekahan gitu kan, urang teh disunatkan. Kan berarti di niatan eta budak teh rek muslim, lamun muslim rek disunatkan. Ya, disunatan, disepitan gitu kan, kira-kira begitu. Nah, kemudian dari yang lainnya, apakah masuk Islam mesti disaksikan seseorang? Tidak ada keterangannya dalilnya. Nah, apa alasannya? Yang pertama, di sini disebutkan Islamnya Nabi Ibrahim. Ayat Nabi Ibrahim saksikan. Tidak ada. Ketika dia mengatakan ini Tuhan saya berlalu, bukan. Oh bukan. Tapi dia mengatakan sampai akhirnya dia yakin Allah sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, kan begitu. Ayat saksikan. Tidak ayat. Kahiji eta. Kedua, alasan dia Islamnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Ibnu Abbas itu Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi. Ketika Nabi wafat usianya baru 12 tahun. Ibnu Abbas itu ketika masih anak-anak 12 tahun geus balik can Pak. Geus balik can Pak. Can balik kan? Baliknya 17 tahun ya, 12 tahun, karak mimpi basa ya. Berarti umur 12 tahun teh can balik ke budak teh. Ada nggak keterangan ketika dia berumur 16 tahun ketika dia akil balik dia mengucapkan syahadat di depan Nabi? Pamilariankeun gitu, tidak kita tarik gitu. Namun ayat dalilnya dan tidak akan ketemu dalilnya bahwa Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengucapkan syahadat kembali kepada Rasul gitu. Ya begitu. Kemudian selanjutnya mungkin tambahan juga Raja Najasyi Pak. Raja Najasyi Pak, saya mau tanya, Raja Najasyi itu muslim apa kafir? Muslim apa kafir? Raja Najasyi di Habasyah. Kata Nabi, berhijrah kalian ke Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil. Setiap orang yang meminta perlindungan soal politik akan diberikan perlindungan di sana. Hijrahlah di sana. Ketika Najasyi meninggal, Nabi bilang apa? Sholat.
gaib. Lamun jalmi di salat gaibkeun muslimnya. Muslim. Pertanyaannya, ari najasi sahadat kasaha? Dia kan menyembunyikan keislamannya. Iya, muslim. Kenapa Nabi salat gaib? Karena diri itu eueun nyolatkeun. Nabi diberitahu oleh malaikat bahwa Najasyi meninggal. Kata Nabi, berdiri laksanakan salat gaib. Sabab di ditu teu aya nu nyolatkeun. Berarti anjeunna teh muslim. Apakah ada yang menyaksikan Islamnya? Tidak ada. Kan rajanya Najasyi dia seorang muslim, tapi dia menyembunyikan kemuslimannya. Mungkin secara diam-diam dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Buktinya ketika dia meninggal kata Nabi salat gaib. Sabab dari itu naon? Teu aya nyolatkeun gitu. Ya dia nyolatkeun gitu. Jadi pada kesimpulannya, kalau kita sudah terlahir sebagai seorang muslim, tidak ada keterangan yang menyuruh kita mengucapkan kembali dua kalimat syahadat. Lamun dijieun-jieun bin ahran gitu, bin ahran. Jadi kita harus bisa menjawab nanti kalau bertemu dengan orang Jamus, dengan orang RI, KW sekian, bertemu dengan orang ini bisa menjawab begitu. Apa dalilnya Anda bilang begitu gitu kan? Da orang mati Islam ge di alif terus muslim. Dari kecil saya sudah muslim. Kemudian Pak, walaupun Bapak bersaksi di hadapan Rasul, apakah itu menjamin keislaman Bapak? Tidak, makanya ada surat Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik, mereka bersaksi Allah, "Abi teh benar-benar nyaksini anjeun teh utusan Allah." Wallahu ya'lamu innaka rasul, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Sanajan Bapak syahadat di hadapan Rasul, ari hate Bapak mungkir mah diterima iman ku Allahnya. Nah ini, jadi walaupun Bapak syahadat di hadapan Abi, misalkan Bapak mengucapkan syahadatnya, hati nang bohong mah mau diterima. Sabab hati mah urusan jeung Allah. Gitu. Makanya kita tidak boleh menghukumi seseorang. Ya, kita hanya melihat dari batinnya saja, niat lahir saja. Lamun sok salat, geus muslim. Soal mana kieu gitu mah itu urusan mananya Allah. Makanya di zaman sahabat kan ketika perang nih, ada seseorang yang terdesak, kemudian dia la ilaha illallah, tiga sekali. Sahabat beungan, "Naon Pak?" Aya sahabat ningali, eta jelema geus syahadat cenah ya. Pura-pura. Waduh, cenah pura-pura di sahabat beungan wae nya. Teu bisa kitu, urang lapor sa Rasul. Sok laporkeun. Dilapor kepada Rasul, "Ya Rasul, si fulan menebas leher seseorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah." Apa kata Nabi? Dicarekan, diseuk-seukan. Nah, geus dibelek kumaha eta dadana di kalongan si hatena, geus nyaho si hatena geus kumaha. Jadi dicarekan mengkumpul. Jadi lamun jelema geus mengucapkeun la ilaha illallah, geus urusan batinna urusan jeung makanya kan sampai sahabat tuh minta izin ya Rasul, kata jelema cikeun tong. Keun. Bapak lamun di zaman Nabi sigana kedeketan ka Abdullah bin Ubay bin Salul teh Pak. Ini hayang nyabet teh Pak. Nepikeun ka anakna teh kieu, ya Rasul, ulah batur memaehankeun Bapak, keun abdi we. Lamun batur mah abdi bisi ngarasa dendem. Keun ku abdi we dipaehankeun Bapak teh cenah. Da Bapak abdi mah munafik, ceuk Rasul ulah entong. Lamun ku batur bisi abdi dendem, bisi ku abdi paehan teh. Coba Bapak teh munafik. Ceuk Rasul entong. Keun sok sanajan urang teh atuh geureug sanajan urang teh atuh kesal gitu. Tapi jeung Rasul entong keun. Ya. Kira-kira mungkin itu yang bisa sampaikan, mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa kita kaji lagi ya. Aku lupa ya, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.